Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para sahabat sami tutor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih dapat berjumpa kembali ya dalam sebuah materi di mana kita akan membahas tentang doa para ulama. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmataka innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, janganlah engkau sesatkan hati kami setelah engkau beri hidayah kepada kami, dan anugerahkanlah kepada kami dari sisi engkau rahmat, sesungguhnya engkau adalah maha pemberi. Quran surah Ali Imran surah ketiga ayat ke-8. Saudara-saudara Allah Subhanahu wa taala, doa ini merupakan doa ulama yang kokoh keilmuannya, dan ayat ini datang setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa manusia terbagi dua dalam menghadapi ayat-ayat mutasyabihat. Penjelasan Allah Subhanahu wa taala dalam doa para ulama, doa ini didahului dengan lafaz Rabb. Hal ini karena diharapkan dari pengabulan dan pengabulan doa masuk dalam kategori perbuatan Allah, dan perbuatan-perbuatan Allah dengan tauhid rububiyah lebih banyak daripada tauhid uluhiyah. Oleh karena itu, kebanyakan dari doa dimulai dengan lafaz Rabb. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau sesatkan kami. Maksudnya yaitu apabila hati istiqamah dan tidak condong kepada kesesatan, maka jasad ini akan istiqamah, akidah ini akan lurus, perkataan ini dan perbuatannya akan lurus. Setelah engkau beri hidayah kepada kami, kalimat ini dimaksudkan untuk bangga-banggaan, tetapi masuknya adalah tawassul dengan nikmat-nikmat yang telah diberi oleh Allah untuk nikmat-nikmat yang berikutnya. Seakan-akan mereka mengucapkan, wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau telah menganugerahkan kepada kami hidayah, maka engkau anugerahkan kepada kami agar hidayah itu tetap berada dan tidak tersesat. Sahabat saya minta dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita telah diberikan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jagalah hidayah tersebut, dan mari kita doakan, mari kita gunakan doa ini ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmataka innaka antal wahhab, sebagai pendirian kita kepada agama Allah, agar kita tidak melepaskannya, karena ini merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi diri kita. Mudah-mudahan doa para ulama yang terus kita panjatkan akan tetap menjaga hati-hati kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Tuhan Rabb semesta alam, yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, kenikmatan keimanan khususnya, dan kenikmatan yang paling utama adalah hidup sehat. Karena dengan itu kita bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam menjalankan tugas-tugas kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Sahabat Sami Tutor, dalam Sambil TV Sunnah, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita masih dapat berjumpa kembali ya dalam channel Tibbun Nabawi, pengobatan Rasul, bekam ya, kemudian ruqyah, resep herbal hadi, dan resep herbal ilahiyah yang lainnya. Oke, para sahabat Sanikuto yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini kita akan membahas ya, kajian tentang mengubah cara pandang kita yang mungkin salah. Mungkin banyak di antara kita ya selalu sering memandang sesuatu persoalan yang belum tentu kita pandang itu merupakan satu kebenaran di mata Allah Subhanahu wa taala. Di antara perkara yang paling penting dalam membangun interaksi dengan para remaja adalah bagaimana ya seorang tua dan para pendidik mengubah cara berpikir mereka terhadap remaja. Sebab ketika berpikirnya berubah, maka berubah pula cara pandang mereka, cara mereka berinteraksi dengan kita. Ya, ada persepsi ya bahwa berpikir remaja ini seringkali memiliki banyak perbedaan. Cara berpikir mereka, cara sudut pandang mereka dalam menghadapi suatu persoalan itu tidak sama seperti teman-temannya yang lain. Maka dengan kita melihat ya, remaja seolah-olah kita melihat masalah, sehingga para pendidik dan orang tua melakukan kegiatan pendidikan yang tidak begitu efektif dari sudut pandang remaja. Ini tentu akan mempengaruhi bagaimana orang tua ataupun pendidik mampu melakukan pendekatan kepada mereka. Cara yang salah membuat mereka tidak akan nyaman, cara yang mungkin dapat menyudutkan kepribadian mereka akan sulit untuk kita dekati. Begitu juga bagaimana cara kita mengubah sudut pandang anak-anak kita. Dan para guru harus memiliki cara-cara yang tepat agar mereka mau ya mengikuti sesuatu yang kita perintahkan. Ada cara atau sudut pandang yang salah adalah anggapan bagaimana mereka ya dapat melakukan suatu keresahan dan keguncangan yang menurut bagian mereka orang mencapai tingkatan hampir mirip dengan penyakit kejiwaan. Indikasinya seperti susah diatur dan suka memberontak. Fase-fase ini adalah fase yang dilewati oleh anak-anak remaja, sehingga mereka menganggap ya biasa atau banyak mentolerir perkara-perkara yang sebenarnya tidak normal. Mereka ya dianggap melakukan suatu keresahan dan kegoncangan terhadap mentalnya. Persepsi yang salah ini sering dijadikan sebagai dalih pembenaran oleh orang tua dan para guru, sehingga memberikan toleransi kepada mereka yang kadang-kadang kebablasan, dan akhirnya banyak pihak yang terkecoh karena pandangan yang salah ini, hingga menilai remaja itu sama seperti orang yang sedang terguncang kejiwaannya. Lalu para remaja
ya, mendengarkan pembenaran tersebut dari mulut orang tuanya atau dari gurunya, sehingga mereka tidak langsung mempercayai begitu saja, lalu membias ya pada perilaku mereka yang mereka dapati, yang mereka tonton tentang masa remaja yang penuh dengan kegilaan, yang penuh dengan sesuatu di luar nalar. Maka jadilah hal tersebut lumrah bagi remaja. Ini berangkat dari cara sudut pandang yang salah. Maka kita katakan sebagian orang tua secara berlebihan menyebut remaja sebagai masa-masa yang susah diatur, masa-masa yang sulit dikendalikan. Ketika kita melihat remaja yang susah diatur, dia pun mengabaikan sekolah, dia mengabaikan sesuatu yang menjadi kewajibannya untuk dilaksanakan, untuk ia kerjakan. Namun mereka sering mengatakan, ya sudah, namanya remaja. Padahal tidak seperti ini, ya. Orang tua harus jeli agar anak-anak kita terselamatkan. Maka daripada itu, ya, para sahabat saya minta Tuhan dalam Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyikapi sesuatu yang salah pada anak-anak kita, pada anak remaja kita, agar kita bimbing mereka dengan ilmu agama, agar sesuatu yang lumrah ini merupakan bukan sesuatu hal yang menjadi biasa, ini merupakan suatu penyakit. Para sahabat saya minta Tuhan yang sudah memiliki anak-anak remaja, yang sudah memiliki anak yang usia ya di atas 20 tahun, maka kita berikan pendidikan agama, sangat penting untuk mereka. Mudah-mudahan materi yang singkat ini bisa memberikan pembelajaran buat orang tua yang memiliki anak-anak yang sudah beranjak dewasa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في سلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ذلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah guys, berjumpa lagi di channel Syamil Tutor Official ya, dalam Syamil TV Sunnah. Alhamdulillah di sore hari ini kita akan membahas tentang kesehatan ya, Tibbun Nabawi. Di kesempatan sore ini kita akan membahas ringkas ya
tentang keutamaan jantung, ya, penyakit yang berhubungan dengannya serta solusi pengobatannya, ya. Mungkin kita banyak di sini yang merasakan penyakit-penyakit seperti ini, penyakit jantung yang memang bibitnya ada pada diri manusia, ya. Namun apabila ia salah mengkonsumsi suatu makanan, maka penyakit itu akan timbul pada tubuh manusia. Nah, mungkin telah dijelaskan ya oleh beberapa pakar-pakar yang ternama tentang masalah penyakit seperti ini, ya. Nah, kita akan mengulas kembali, ya, bahwasanya jantung merupakan organ yang merupakan hal terpenting bagi dalam tubuh kita, bagian yang sangat vital, ya, yang di dalam tubuh manusia. Karena jantunglah yang menentukan rusak dan baiknya, ya, organ tubuh manusia lainnya. Jantung juga merupakan raja dari seluruh anggota badan yang dikenalkan oleh para ahli pengobatan. Bahkan aktivitas panca indera dan seluruh organ badannya seluruh dikendalikan oleh jantung, dan fungsi organ satu ini dengan yang lain itu ditopang dengan dan dikendalikan oleh jantung. Jadi para sahabat-sahabat tutor, bahwasanya jantung ini merupakan pusat kota yang ada dalam tubuh kita. Dia yang mengendalikan segala sesuatu yang berada di dalam tubuh kita. Dia yang mengendalikan ya, darah untuk dialirkan ke seluruh tubuh. Maka teman-teman jaga jantung kita agar tidak mengalami permasalahan-permasalahan yang dapat merusak, ya, kinerja pompa jantung tersebut. Ya, bahwasanya jantung itu dibagi menjadi dua bagian secara fungsi dan materi. Dan pada pertemuan kali ini kita akan menjelaskan yang berkaitan dengan jantung secara materi. Adapun yang dimaksud dengan di antara penyakit jantung adalah penyakit yang berkaitan dengan organ jantung itu sendiri, bukan yang berkaitan dengan sakit jantung secara fungsi seperti sedih, marah, iri hati, dengki, dan lain sebagainya, ya. Karena hal seperti ini merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fungsional jantung yang bisa ditangani dengan nasihat oleh para ustadz, membaca Al-Quran, dan mendengarkan ceramah-ceramah lainnya. Jadi permasalahan jantung yang berkaitan dengan materi seperti gangguan organ jantung, berkelainan dengan jantung panas, gangguan jantung, peredaran darah, dan lain sebagainya, ya. Nah, mungkin tema kita di bagian kesehatan jantung kita akan lanjut di part kedua, di bagian kedua. Mudah-mudahan ada bagian-bagian yang terpenting yang disampaikan tadi tentang masalah jantung yang berfungsi secara materi, ya. Nah, mohon maaf apabila ada kekurangan dan ada kesalahan dalam penyampaian materi ini. Abu Amil Syukur, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.